Baik, sekarang kita mulai ke regresi linier sederhana. Jadi, regresi linier sederhana itu adalah sebuah analisis statistik yang melihat hubungan antara dua variabel. Jadi ada variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Misal, kita punya mesin otomatisasi yang nanti mesin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, nanti misal kita hanya meneliti dua faktor saja. Satu, akurasi mesin sebagai faktor sebagai variabel yang terikatnya. Nanti variabel yang mempengaruhi akurasi mesin itu kita lihat satu lagi. Nah, itu nanti analisisnya bisa menggunakan regresi linier sederhana. Misal seperti itu sederhananya. Nah, di sini Ibu akan coba menggunakan data tentang ukuran mesin dan emisi karbon dioksida mobil. Jadi kalau ukuran mesinnya sekian, maka nanti emisi karbonnya berapa? Datasetnya nanti teman-teman bisa download melalui drive ini. Ini nanti filenya Ibu simpan di si akad ya. Nah, untuk menganalisis regresi linier sederhana di Python itu, kita punya yang namanya modul scikit-learn. Ibu nggak tahu ini gimana bacanya. Ibu baca scikit-learn aja ya. Nah, scikit-learn ini nanti perlu mengimport beberapa package yang diperlukan. Di antaranya package untuk membuat grafik. Dulu kan di awal-awal Ibu kasih tahu tentang Matplotlib ya. Jadi Matplotlib ini untuk membuat grafik. Kita butuh juga Pandas, kita juga butuh PyLab, kita juga butuh NumPy gitu. Nah, kemudian ini kita singkat-singkat biar nanti tidak terlalu rumit ketika kita membuat coding. Jadi matplotlib pyplotnya kita singkat jadi PLT, Pandasnya kita singkat jadi PD, PyLab-nya kita singkat jadi PL, nantinya seperti biasa kita singkat pakai NP. Nah, kemudian, kalau misalkan kita mau mengunduh data, sebetulnya ada coding untuk mengunduh data. Tapi kadang ini juga kayak ibu nih, nggak di-recognize katanya. Itu, jadi ibu sudah sediakan sebetulnya di sini drive-nya, apa namanya, link untuk mengunduh datanya. Nah, nanti kalau misal datanya sudah diunduh, jadi unduh dulu datanya, baru kita jalankan coding ini ya. Nah, kita akan coba memahami data dari yang sudah kita unduh tadi. Tadi kan datanya itu full consumption .csv ya. Jadi kalau misal kita punya dataset itu dalam bentuk Excel, nanti save as dulu bentuknya dalam bentuk CSV, 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 CSV. Dari CSV ini, kalau misal sudah dalam bentuk CSV, nanti kita bisa read di sini di Python pakai yang import package tadi Pandas. Jadi Pandas itu kita gunakan dia untuk membaca data yang ada di localhost kita. Jadi si data yang kita unduh itu simpan di localhost yang biasa kalian pakai buat simpen-simpen tugas eh Metnum ini gitu. Biar kebaca sama pandasnya. Beda kalau ke D susah menemukannya, taruh aja di drive C yang biasa digunakan untuk menyimpan tugas-tugas Metnum ini. Si apa file full consumption-nya ini. Kemudian kalau datanya sudah di read, jadi ini definition, kita definisikan dulu datanya itu kita read. Nah, nanti kita bisa cek betul tidak si Pandas ini sudah membaca data kita. Cek, kasih perintah DF itu dari sini ya, data ini tolong perlihatkan headnya. Headnya itu ya 5 data pertama gitu. Ternyata 5 data pertama itu ini. Ada model, ada buatan mana, terus model apa, tahun berapa, terus kelasnya kelas SUV, apa compact, terus
mesinnya ukurannya 2.0, 1,5 dan seterusnya. Di sini sudah terlihat kalau DF head-nya ada, berarti datanya sudah terbaca oleh Pandas. Tapi kalau misal ini error, berarti si Python kita belum menemukan data yang sudah kita unduh tadi gitu. Jadi coba diulangi lagi mengunduh, terus simpan baik-baik biar si Pandasnya bisa membaca. Nah, kemudian kita eksplorasi. Tadi kan sudah dilihat nih headnya apa saja. Jadi, oh iya data ini berisi ini. Kalau misal nggak percaya, kalian lihat aja file yang consumption-nya itu. Kalau misal sudah sama, betul. Oh iya, oke. Meyakinkan. Berarti Python ini sudah membaca data yang kita miliki di localhost kita. Nah, kita sekarang eksplorasi. Eksplorasi itu coba langsung minta ke Python untuk describe. Jadi si CDF yang kita punya data tadi describe. Yang di describe sama Python itu otomatis adalah berupa jumlah, rata-rata, standar deviasi, kemudian nilai minimum, kuartil 1, 2, 3 sama nilai maksimum per setiap kolom yang ada. Jadi statistik dasarnya ini di describe sama Python. Jadi pakai fungsi df describe. Nah, kemudian ini jangan lupa selalu ada tutup kurung, buka kurung ya. Jadi artinya kita mendescribe seluruh kolom yang ada di sini. Kalau misal nanti mau mendescribe satu kolom saja ya tinggal di kasih batasan saja di sini kolom apa, misalkan model year atau engine size atau apa. Nah, kemudian kita bisa definisikan lagi. Jadi membagi data ini, ya udah kita sudah punya seluruh data, tapi kita hanya butuh beberapa kolom saja. Di antaranya adalah engine size, cylinder, fuel consumption kombinasi, misalkan sama CO2 emisi, emisi karbon emisi karbon dioksidanya. Nah, kita definisikan berarti data yang bagiannya, bilanglah kita CDF gitu. CDF itu apa ya? Bagian dari data DF ini gitu. CDF ini terdiri dari engine size yang tadi Ibu sudah sebutkan. Terus kita coba, tolong dong lihat CDF-nya, head-nya, tapi 10 data pertama gitu. Kalau tadi kan kita kosongkan ya. Kalau dikosongkan nanti yang terlihat itu 5 data saja. 5 baris pertama saja. Tapi kalau misalkan kita isi, misalkan mau berapa, mau 10 baris atau mau 12 baris dan seterusnya, ini nanti bisa diisi gitu. Nah, kalau CDF head-nya kita sudah isi seperti ini, nanti dia keluar 10 baris pertama dari bagian data yang sudah kita split tadi pakai DF ini. Jadi CDF ini kita split dari data DF yang sudah kita baca pakai Pandas tadi. Nah, terus kita ingin visualisasikan. Nah, visualisasi berarti pakai plot itu, matplotlib, PLT ya. Vis, kita misalkan ini apa namanya, definisikan, kita ingin memvisualisasi data dari CDF. Siapa aja yang kita ingin visualisasi data dari CDF tuh? Ya ini, silinder, engine size, PO2, sama full consumption count-nya. Nah, kemudian tolong kasih histori juga katanya gitu. Jadi nanti setiap datanya itu dikasih histori. Terus plot, kemudian tampilkan gitu. Jadi kok histori sih, histogram. Jadi dalam bentuk histogram diagram batang. Tolong kasih histogramnya, bukan historinya. Histogram dari setiap data ini. Nah, ini diagram batangnya atau histogramnya. Kemudian tolong tampilkan PLT show. Semuanya ditampilkan gitu. Jadi ini histogram atau diagram batang visualisasinya untuk kolom yang silinder, ini untuk yang data engine size, ini emisi karbon dioksida, dan ini fuel consumption count. Kemudian kita juga bisa melihat
ada tidak ya hubungan linier antara beberapa variabel ini. Tadi kan di awal kita ingin tahu apakah ada hubungan antara konsumsi bahan bakar dengan CO2 misalkan. Apa semakin banyak kita mengkonsumsi bahan bakar si mobilnya itu semakin banyak emisi karbon dioksidanya misalkan. Ada tidak ya seperti itu. Meskipun mungkin kita sudah punya dugaan ya pasti ada lah Bu gitu. Tapi dari data yang kita miliki kita bisa coba selidiki hubungan linearitasnya itu ada atau tidak. Pakai apa? Pakai scatter plot gitu. Jadi nanti tolong plot dalam bentuk scatter antara si full consumption. Jadi kita tidak mengambil dari DF lagi. Kita mengambilnya dari yang bagian DF itu CDF-nya. CDF full consumption sama CDF CO2 gitu. Skaternya tolong kasih warna biru. Jadi color sama dengan blue. Kalau misal mau color yang lain boleh yellow atau apa. Tapi definisikannya pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia dia nggak ngerti Python-nya. Terus nanti tolong juga ke Python-nya kasih label untuk X. X-nya apa? Di sini ini X, ini Y gitu ya. Berarti X-nya itu full consumption. Bu, boleh tidak kita tulis yang lain? Boleh. Terus Y-nya itu emisi, misalkan seperti itu. Terus kalau sudah show, jangan lupa. Jadi kalau kita nggak kasih perintah PLT show, dia nggak keluar si diagramnya ini gitu. Jadi kalau mau melihat diagramnya, perintahkan Python untuk show gitu. Pakai yang matplotlib PLT ini. Nah, ternyata sepertinya sih ada hubungan linier ya, tapi liniernya itu kepisah-pisah antara, mungkin ini beda mesin kali ya. Mesin yang ini segini, mesin yang ini segini, dan seterusnya gitu. Nah, terus engine size dengan CO2 emisi ada tidak? Oh, ini ada hubungan. Ini kepisah-pisahnya tidak per mesin tapi per apa namanya engine size ya, ya memang engine size ya ada hubungan linear ternyata atas dan bawah juga ada hubungan linear tapi ini hubungan linearnya terpisah-pisah. Kalau ini pola linearnya lumayan agak terlihat lebih bagus dibandingkan yang atas gitu. Jadi sepertinya sih dari sini dari data ini hubungan linear itu lebih kuat di engine size dengan emisi daripada di apa konsumsi bahan bakar dengan emisi gitu. Nah, kemudian kita ingin lihat juga hubungan antara silinder mobil dengan emisi. Ini sebetulnya praktek ya. Tolong kalian buatkan skaternya. Nah, write your code here. Ibu bilang begitu. Tapi ibu kasih tahu contekannya karena di sini juga ada double klik di sini untuk solusi. Ini sebetulnya harusnya ibu kasih file Jupyternya ke kalian, tapi ibu nggak mau biar kalian belajar ngetik aja gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah bisa memplot, melihat hubungan linier, kita akan mencoba menguji hubungan linier itu ada atau tidak ya regresinya. Nanti kita akan menggunakan model regresi linier tapi yang sederhana. Jadi nanti ada dataset pelatihan dan juga untuk pengujian. Nah, pelatihan itu nanti kita susun model, nanti kita uji lagi model itu sudah bagus atau belum ya, gitu. Pakai data uji. Jadi ada data tren, nanti ada data tes gitu. Nah, sekarang sebelum ke sana, kita harus definisikan dulu siapa nanti data trennya, siapa nanti data tesnya. Definisikan MSK misalkan. Jadi, si data MSK-nya ini merupakan data yang dirandom gitu dari DF yang kita miliki gitu. Nah, jadi si Python-nya sendiri yang suruh cari siapa data train, siapa data tes dengan merandom datanya dengan apa panjang DF-nya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian
Kalau kita sudah definisikan siapa data tren, siapa data tes, jadi nanti CDF MSK, jadi data tren itu dari CDF yang kita miliki tolong dirandom. Data tes juga dari CDF yang kita miliki suruh dirandom juga, tapi randomnya kebalikannya dari yang CDF ini. Bukan kebalikan apa istilahnya ya. Jadi ada simbol ini. Nah, itu. Jadi data tren dengan data tesnya itu kita ambil random dari data DF yang kita miliki gitu. Nah, kok data DF dari data CDF yang kita miliki dengan lainnya itu lain data yang di DF gitu, yang di file sebelumnya yang banyak itu. Nah, kemudian kita akan buat model regresinya. Pertama, untuk membuat model regresi, kita buat dulu distribusi data pelatihan. Pakailah tren untuk engine size dan tren untuk emisi karbon dioksidanya. Ternyata data trennya sama aja. Sepertinya polanya mirip-mirip dengan data yang keseluruhan ya. Nih, meskipun ini data tren. Jadi bukan data asli, tapi dia ambil dari data tren. Nah, kita coba ambil data tren ini yang sudah kita scatter, kita akan membuat model regresinya. Model regresi itu kita menggunakan modul sklearn. sklearn kita import, kemudian dari sklearn ini import juga linear model, karena nanti di sklearn juga ada banyak modul-modul yang lainnya yang digunakan. Nah, kita akan menggunakan model linear model. Nah, definisikan nih model regresinya RGR ini regresinya itu akan sama dengan linear model dot linear regression eh, apa namanya buka kurung tutup kurung gitu. Siapa nanti yang akan kita ambil X dan Y-nya? Tren X itu ya engine size dari data tren engine size, kemudian tren Y itu dari data tren yang emisi. Tapi data tren ini nanti bentuk dia dalam bentuk nampi yang array gitu. Nampi S eh, ya ini datanya data array gitu. Nah, kemudian kita buatkan regresi fitnya. Jadi ada regresi fitnya itu ambil dari data tren untuk X, data tren untuk Y. Nah, kita cari berapa sih nilai koefisien regresinya. Print koefisien, ambillah regresi koefisien. Jadi ini fungsi-fungsi yang memang sudah disediakan oleh modul linear model ini gitu ya. Jadi ada tinggal kita panggil-panggil saja mereka. Nanti mereka tinggal hitung akan terlihat sendiri model regresinya. Ternyata kalau misal kita sudah run koefisiennya itu segini, terus interceptnya itu ini gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan SPSS, kita nggak pakai data trend data test. Jadi langsung saja seluruh data itu dianalisis XY-nya gitu. Dapatlah model regresinya. Terus nanti diuji statistiknya. Nah, tapi kalau misalkan di Python, si datanya di-split dulu. Siapa yang jadi data trend, siapa yang jadi data tesnya. Nah, ini modelnya model untuk data yang trend, data pelatihannya. Ternyata kita dapat model regresinya itu Y sama dengan 125,92X. Ini intercept ya. Jadi intercept itu koefisiennya X gitu. Kemudian ini konstanta kalau kita bilang di kita itu 39,1. Nah, kemudian kita dapat si model trennya, data pelatihan, model pelatihannya. Kemudian kita mau coba lihat betul tidak sih model ini mewakili apa seluruh data yang ada di sini. Kita coba plot si modelnya tadi. Plot scatter, kita ambil data trend dari engine size gitu ya. Kita plot engine size yang dengan biru, kemudian plot juga trend X.
pakai regresi koefisien yang tadi kali tren X lagi, terus ini maksudnya itu dia nilai regresinya ini ya. Nanti buatkan plotnya itu dalam bentuk garis gitu. Seperti ini, garis warna merah gitu. R di sini strip R berarti dia garis warna merah gitu. Nah, ternyata ini si plot untuk data yang tadi yang kita miliki ini regresi koefisien sama regresi intercept gitu. Nah, sepertinya sih ini mewakili karena dia ada di tengah-tengah, tapi coba nanti kita evaluasi. Betul tidak dia mewakili keseluruhan data ya meskipun tidak tapi setidaknya galatnya itu kecil gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk meregresi atau menganalisis nilai-nilai engine size selanjutnya. Jadi kalau engine size-nya kita perbesar emisi ya atau kita perkecil atau ada di tengah-tengah emisinya kira-kira berapa nah itu. Kita coba tes. Pengujiannya itu, tesnya itu kita gunakan yang nih MSE. Jadi MSE itu mean square error gitu. Jadi masih pakai skitlearn tapi pakainya yang metrik. Nanti ambillah kalau kita pakai MSE biasanya pakai koefisien determinasi atau R kuadrat atau ada juga yang bilang R2 R square biasanya. Pakai R square score. Jadi R kuadrat skornya berapa? Ini juga sudah ada modulnya di Skitlearn tadi. Skitlearn yang matrix, yang pengukuran. Jadi Skitlearn itu nanti ada yang model linear. R square juga ini kan tidak hanya di model linear, di model-model yang lain juga ada R square. Makanya dia beda, eh, bukan beda fungsi. Masih satu modul Skitlearn, tapi ada ruang tersendiri gitu untuk hitungan-hitungan pengujiannya. Nah, sekarang sudah tidak lagi data tren, kita pakainya data tes gitu. Data tesnya kita definisikan dia sebagai NaMP dulu, jadi array dulu. Kemudian kita tes nilai regresinya itu gitu ya. Si koefisien persamaan regresi ini jadilah jadilah di sini kita tes Y, jadi regresi predik tapi pakai data tes X dan tes Y ini gitu. Nanti coba lihat berapa mean absolute errornya. Mean absolute error itu nanti bisa dicari melalui ini. NP, NP itu nampi, di nampi itu kan ada mean, tapi nampi meannya itu kita buatkan jadi absolut. Seperti yang kita tahu, absolut itu adalah data prediksi dikurangi, data sebenarnya dikurangi dengan data prediksi. Galat itu ya, ini errornya. Terus kita buatkan dia jadi harga mutlak, kita cari rata-ratanya, itu mean absolute error. Kemudian kalau misalkan kita sudah punya mean absolute error, MAE, maka kita tinggal hitung MSE. Nah, MSE juga dinampi. Jadi MSE ini yang absolut tadi dikuadratkan, dicari rata-ratanya. Itulah MSE-nya. Nah, MSE-nya segini. Kemudian kalau MSE sama MAE-nya ada, nanti dihitung berapa sih R kuadratnya dari data prediksi dengan data apa namanya yang sebelumnya yang tes Y ini. Nah, dengan data yang sebenarnya tes Y ini kan data sebenarnya yang kita ambil dari DF tadi, CDF tadi ya gitu. Ternyata R square-nya adalah 0,62. Nah, semakin R square-nya dekat dengan satu, maka semakin dia mendekati si model kita itu mendekati nilai yang sebenarnya. Di sini 0,68 Bu. Berarti kita bisa bilang 68% dari apa namanya engine size ini bisa memprediksikan
emisi karbon dioksidanya gitu. Jadi emisi karbon dioksida itu bisa diprediksi oleh engine size sebesar 68%. Berarti sisanya itu ya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ya mungkin tadi konsumsi bahan bakarnya atau yang lain-lainnya gitu. Tapi 68% itu udah lebih dari setengahnya ya. Artinya engine size ini sangat mempengaruhi kalau Ibu bilang demikian. Tapi nanti biasanya dibandingkan dengan literatur yang memang kita ambil. Kalau 68% kata literatur, kata penelitian-penelitian sebelumnya kecil ya, bilang kecil saja. Begitu. Jadi ini cara menganalisis data menggunakan Python untuk analisis regresi linear sederhana. Oke, kuliah kita sampai di sini dulu hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan.